Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Rumah Bagi Para Villain. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian, karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan rombongan dari Alon yang saat ini sedang pergi menuju ke pesta. Iringan yang tidak nyaman itu berlanjut selagi mereka menuju ke tempat pertemuan sosial akan diadakan, di mana saat itu Kon Kairil bersama dengan Kon Endor terus meledek sosok Kon Palatio. Apa cuma segitu yang bisa memenuhi perutmu? Sampai kau hanya bisa memakan jagung bakar. Aku bahkan merasa kasihan kepadamu, ucap mereka kepada sosok Alon. Alon yang mendengar ucapan seperti itu tetap nggak menghiraukan mereka. Bahkan dia tersenyum dan mengatakan, kuabaikan saja mereka. Tidak gampang karena reggae bait itu adalah kualitas mendasar yang harus dimiliki oleh seorang gamer. Sedangkan saat itu Evan juga mengikuti apa yang dilakukan oleh tuannya, yang bikin mereka melanjutkan aktivitas sehari-hari. Malam ini mereka pun berniat untuk berkemah di tempat ini. Tapi meskipun Kon Kairil bersama dengan Kon Endor terus mencoba meledeknya, dia tetap diabaikan begitu saja oleh sosok Alon. Karena sejatinya bagi Alon, orang yang tetap diam adalah pemenangnya di sini. Saat itu juga Endor mengatakan kepada Kon Kairil bagaimana pasukan pengawal tambahannya. Kon Kairil pun mengatakan, aku sudah memastikannya dengan artefakku. Bocah bodoh itu tampaknya memang cuma bawa satu kenaik berandalan aja bersama dengan dirinya. Kenapa dia berani-beraninya datang ke tempat ini hanya dengan satu pengawal? Bukankah itu sangat aneh? Kayaknya rumor itu benar. Bocah ini naik cuma karena dia beruntung. Kita bisa langsung menjalankan rencana untuk bergerak di dunia bawah jika begitu. Kurasa hari-hari kita terus menjadi pesuruh sambil membuat senang hati Palatio juga akan berakhir. Akhirnya kita akan mencicipi kekuasaan dalam jumlah uang yang besar di dunia bawah ini, ucap mereka dengan wajah gila. Bahkan saat itu Kairil mengatakan, begitu kita sudah mengendalikannya, kurasa kita perlu memberikan hadiah kecil kepada dia. Dia pasti akan berterima kasih karena telah diajarkan bagaimana cara dunia bekerja. Kon Endor yang mendengar ucapan seperti itu pun mengatakan, kau sangat baik. Tiba-tiba mereka menyadari ada sesuatu yang aneh tepat di belakangnya dan berteriak bahwa kemunculan monster. Dia saat itu langsung lari dan para kenaik pun dengan siaga langsung mengangkat senjata dan menggunakan kemampuan mereka. Seorang kenaik memerintahkan mage untuk mengamankan penglihatan mereka. Mage yang ada di tempat itu pun langsung menciptakan sihir cahaya dan memenuhi tempat itu dengan cahaya agar mereka bisa melihat monster apa yang saat ini telah muncul. Ketika cahaya saat itu bertebaran, kita diperlihatkan sekumpulan goblin yang sangat aneh, di mana tubuh mereka itu dipenuhi oleh kristal-kristal. Para pasukan yang melihat itu pun mengatakan, oh, cuma sekumpulan goblin tidak berguna, ini terlalu mudah, ucap mereka sambil menyepelekan monster-monster yang saat itu muncul. Goblin sejatinya adalah monster lemah yang dapat mudah ditemukan di dalam hutan. Namun, kalau jumlahnya terlalu banyak, ini adalah sesuatu yang nggak pernah terjadi, juga pasti akan merepotkan mereka. Kita kemudian diperlihatkan jumlah goblin yang saat itu sangat banyak, yang membuat orang-orang ini pun mulai menyadari tentang ancaman yang sesungguhnya. Beberapa saat setelah kejadian itu, pertempuran besar pun terjadi di momen ini. Beberapa pengawal saat itu bahkan telah mati di tangan para goblin ini. Para pengawal yang lain pun mengatakan, kelompok yang berjaga di luar semuanya telah tiada. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku bahkan belum pernah melihat goblin dengan wujud seperti itu. Dari kejadian ini kita diperlihatkan goblin-goblin yang dipenuhi oleh kristal itu juga memancarkan aura yang sangat mengerikan. Ukuran mereka yang terlalu besar ini juga adalah sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka ketahui. Apakah ini adalah goblin varian baru? Mereka bahkan juga memiliki mana, yang berarti dengan kemampuan itu mereka jauh lebih berbeda daripada goblin yang dikenal oleh para pasukan ini. Goblin-goblin itu pun kemudian bergerak secara bersama-sama
seolah bisa berpikir. Kemampuan fisik mereka yang jauh berbeda dari goblin-goblin yang dikenal oleh pasukan ini membuat mereka kewalahan. Sekumpulan goblin saat itu juga langsung melancarkan serangan. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seseorang saat itu langsung mengaktifkan magic yang membuat batas dinding pun terbentuk. Para mercenary yang melihat kejadian ini sangat terkejut siapa orang yang telah melakukan semua ini. Tapi dari satu serangan itu, beberapa goblin saat itu juga langsung meninggoy dan beberapa goblin yang lain pun langsung mencoba untuk menaiki tembok raksasa ini. Orang-orang yang melihat kejadian itu juga semakin panik. Di tengah kumpulan goblin yang sangat mengerikan ini, seorang mage mengatakan, "Magic 3 circle rock wall dan 2 circle shield. Apa ada mage lain di jajaran kita yang bisa melakukannya? Siapa yang melakukan itu?" Ternyata yang melakukan semua ini tidak lain adalah Alon. Alon saat itu langsung menggunakan kekuatan enchantment dari kemampuannya dan mengaktifkan kekuatan lain. Orang-orang saat itu mulai menyadari bahwa Convallatio telah bergerak untuk melancarkan serangan. Alon kemudian mengcompression kemampuannya ini yang menciptakan sebuah dimensi aneh. Dimensi itu pun seolah menangkap goblin-goblin ke dalam lubangnya yang membuat Alon mengangkatnya tepat ke atas langit. Seolah Syndra Tensei telah terbentuk. Orang-orang yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Convallatio bisa melakukan semua ini. Bahkan saat itu, Convallatio Alon pun langsung melangkahkan kaki ke garda terdepan dan menangkap semua itu dengan menggunakan kekuatan vakum. Para goblin yang terperangkap itu pun pada akhirnya mati secara instan. Tapi tidak hanya sampai di sini saja. Bebatuan-bebatuan yang saat itu menggumpal tepat di atas langit tiba-tiba berubah menjadi kerikil yang sangat tajam. Alon langsung menggunakan mananya untuk memadatkan kekuatan yang bernama Return of the Origin. Kemampuan dewa pun saat itu diaktifkan oleh Alon dengan persediaan mana dari gelang yang sebelumnya didapatkannya. Dari kejadian itu, kerikil-kerikil tajam itu pun langsung melesat secepat kilat yang menghancurkan seluruh tubuh goblin-goblin yang ada di sana. Ratusan goblin saat itu juga langsung terbunuh secara instan tepat di hadapan Alon. Melihat situasi yang sangat mengerikan ini, Count Kyril dan juga Count Edward pun mulai menyadari kemampuan yang dilepaskan oleh Alon itu bukanlah sesuatu yang biasa. Bahkan para kenaik saat itu hanya diam saja di tempatnya, yang bikin Alon mengatakan, "Kenapa cuma diam saja? Bersiaplah untuk pertarungan." Para goblin yang tersisa itu pun langsung melancarkan serangan ke arah mereka semua. Alon saat itu langsung bertarung bersama dengan para kenaik yang saat ini juga sedang bertarung untuk menahan pergerakan dari para goblin-goblin ini. Alon memadatkan kekuatan lain dan menghancurkan para goblin yang saat itu sedang menuju ke arah dirinya. Jurang-jurang tajam pun saat itu langsung menusuk tubuh dari para goblin ini yang membuat goblin-goblin saat itu nggak bisa mendekat ke arah Alon. Bahkan ketika Alon lengah, Evan saat itu berhasil menghancurkan goblin yang saat itu berniat menuju ke arah Alon, dan Evan terus melindungi Alon. Pertempuran jangka panjang pun saat itu juga terjadi, bahkan pertempuran itu berlangsung sampai pagi hari. Sampai pada akhirnya semua goblin pun berhasil mereka kalahkan. Pasukan ini mengalami kemenangan. Para bangsawan yang ikut juga merasa senang karena pada akhirnya semuanya telah selesai dan para goblin berhasil diatasi. Sekumpulan kenaik juga merasa senang dengan kehadiran Alon di sini. Jika tanpa Alon, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan para goblin ini. Dan semuanya udah dipastikan bakalan meninggoy. Tapi dengan kehadiran Alon di sini, mereka bisa memenangkannya. Mereka semua menganggap bahwa Convallatio adalah sosok yang sangat keren. Padahal aslinya Alon saat itu udah panik banget. "Buset, aku hampir mati. Untung saja bisa menang. Memang aku bisa menggunakan magic lebih sering sekarang, tapi jumlahnya tetap 3-4 kali aja. Dari pertengahan pertempuran, bahkan aku udah berubah jadi orang biasa. Dengan penyimpanan mana yang menyedihkanku ini, malah tiba-tiba kosong begitu saja. Aku jadi nggak bisa menggunakan magic lagi." Namun saat itu Evan datang mendekat ke arah sosok Alon dan bilang, "Kon, apa Anda tidak terluka?" Alon pun mengatakan kalau dia baik-baik saja. Dia senang banget punya pengawal kayak Evan. Untung saja ada Evan. Kehilangan kemampuan melindungi diri itu pengalaman yang sangat menakutkan. Kalau nggak ada dia, aku pasti tadi udah meninggoy. Aku sangat yakin.
Tadinya aku bingung harus pergi sendirian. Untung saja aku bisa bawa Evan dan bisa bersama dengan kelompok bangsawan lain. Kalau kami cuma berdua, kurasa mungkin akan sangat kesulitan bagi Evan untuk terus melindungiku. Tapi bagaimanapun juga, permata Almesti yang ada di dalam tubuh goblin ini adalah masalah terbesarnya. Kenapa tiba-tiba bisa ada Divine Dissection di momen-momen seperti ini? Buat yang belum tahu, Divine Dissection itu merupakan suatu sifat aneh yang muncul saat Ottergord akan turun ke dunia ini. Monster-monster yang terpengaruh akan menjadi semakin ganas dan mendapat peningkatan kemampuan fisik juga. Saat itu Alon menanyakan, kenapa hal seperti ini terjadi? Seharusnya tidak akan semudah itu. Ini jelas-jelas tanda-tanda kebangkitan dari Ottergord yang hanya muncul setelah Five Deadly Sin turun dan hukum dunia mengalami keruntuhan. Tapi bagaimana Ottergord akan turun ke dunia ini tanpa kebangkitan mereka? Anak-anak itu kan tidak bangkit menjadi Five Deadly Sin. Jadi kenapa seperti ini? Di mana letak masalahnya? Ucap Alon sambil ngerasa pusing sama semua ini. Alon kemudian bilang, aku harus ngumpulin informasi setiba aku di sana nanti. Karena kalau situasi ini terus berlanjut, bisa-bisa aku beneran mati, ucapnya di dalam hatinya. Sedangkan Kon Kairil dengan Kon Edor saat itu sangat takut sama Alon setelah mereka mengetahui fakta ini. Scene kemudian berpindah ke keesokan harinya tepat di kediaman Duke Rotegen. Kita diperlihatkan Alon yang saat itu mengatakan, akhirnya sampai juga setelah melalui banyak penderitaan, pertemuan sosial besar pun akhirnya dimulai. Aku jadi pengen balik ke rumah, ucapnya sambil berencana pulang tapi Evan saat itu menyeretnya. Kon, kita udah sampai, jadi kita setidaknya harus di sini untuk sementara waktu. Beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun pada akhirnya memasuki tempat pesta. Alon mengatakan, tempat yang sangat sempurna untuk pertemuan sosial besar. Semua hal di sini bahkan terbuat dari emas. Evan juga mengatakan, tujuan mereka adalah memamerkan kekayaan. Seharusnya tidak akan ada yang sadar kalau kita ngambil satu, ucapnya kepada Alon. Saat itu, kita diperlihatkan Duke Rotegre yang merupakan orang yang sangat kompeten yang saat itu lagi dipuji-puji seseorang. Mereka mengungkapkan kekaguman mereka pada kediaman Duke ini. Duke saat itu juga mengatakan kepada mereka untuk beristirahat di sini dan menikmati pesta ini, ucapnya kepada mereka semua. Sedangkan Alon saat itu mencoba menjauh dan mengatakan, aku nggak boleh coba-coba berinteraksi dengan bangsawan lain. Aku pribadi juga nggak suka interaksi sama mereka. Namun ketika dirinya ngejauh, tiba-tiba Kon Kairil sama Kon Edor malah datang lagi. Tapi berbeda dari waktu sebelumnya di mana mereka berdua meledek Kon Falatio Alon. Mereka malah seolah menjilat dan mengatakan, Kon Falatio, kami boleh minta waktunya sebentar. Ini adalah daging berkualitas paling tinggi dari wilayah kami. Apa Anda mau mencobanya? Ucap Kon Kairil. Kon Edor juga mengatakan, aku ingin memberikan dukungan pada wilayah Anda. Bagaimana menurutmu? Sedangkan Alon yang melihat tingkah mereka yang tiba-tiba aneh pun bilang, kenapa lah mereka mendadak tiba-tiba jadi seperti ini? Sedangkan mereka berdua yang melihat kejadian itu pun menyadari bahwa ekspresi dari Alon itu sangat menyeramkan. Seharusnya kami gak macam-macam dengannya, ucap mereka di dalam hatinya. Jadi 1 hari yang lalu setelah pertempuran melawan para goblin, Kon Kairil sama Edor yang melihat kejadian itu pun panik. Karena Kon Falatio ternyata memang bisa menggunakan magic. Dia langsung nyeret Mage itu dan bilang, "Hei Mage, sini ikut bersama dengan kami sebentar." Dan Mage itu berada di 3 circle yang baru direkrut oleh Baron Almond untuk pamer kekayaan. Magic yang barusan itu, apakah itu hanya magic 2 circle? Ucap mereka kepada Mage itu. Mage itu yang mendengarnya pun mengatakan, mungkin tidak. 2 circle tidak bisa melepaskan magic seperti itu. Magic itu bahkan melampaui diriku, yang berarti itu seharusnya udah berada di atas 3 circle. Mendengar ucapan seperti itu, mereka berdua pun langsung panik dan mengatakan, apanya yang menjadi Kon Falatio dengan keberuntungan? Dia menyembunyikan kekuatan yang tidak memerlukan pengawal. Pantas saja dia cuma membawa 1 pengawal aja, ucap mereka sambil salah paham. Dan sifat dingin serta kejam yang dimiliki oleh seorang Falatio pasti masih ada di dalam tubuh Alon. Itulah anggapan mereka berdua, yang bikin mereka berdua pun saat itu langsung ketakutan. Dengan demikian, mereka mencoba menyelamatkan nyawa mereka sendiri dengan menyogok sosok Alon. Dan karena alasan itu, mereka pun langsung melakukannya. Tapi ternyata Alon malah menolak semua tawaran mereka, yang bikin mereka berdua yang ketakutan itu pun langsung menundukkan kepalanya.
Semua ini karena angan-angan kami yang buruk. Kami sudah berbuat jauh dengan pikiran yang tidak jernih. Tolong maafkan kami karena telah sombong kepadamu, Konfalatio. Kumohon belas kasihan Anda, ucap mereka sambil berlutut tepat di hadapan sosok Alon. Alon yang melihat mereka membungkuk itu pun merasa makin bingung. Aku bahkan gak tahu bagian mana yang mereka salah pahami. Evan saat itu bilang, "Tuan, apa perlu kuusir mereka aja?" Alon pun ngungkapin, "Jangan lakukan itu hanya akan merepotkan jika kau lakukan. Itu bahkan menimbulkan kekacauan untukku. Biasanya aku pemaaf sih, tapi kali ini biar aku yang mengurusnya sendiri." Alon dengan wajah yang sangat mengerikan pun mengatakan kepada mereka, "Lupakan saja." Di dalam hatinya Alon mengatakan, "Lagian aku mana punya kekuatan untuk melakukan apa saja. Jadi kenapa kalian takut begitu? Biar saja kalian takut," ucapnya sambil pergi dari tempat itu. Sedangkan Kairil dan Edor mengatakan, "Habislah riwayat kita." Dan beberapa saat setelah kejadian itu, pesta terus dilanjutkan. Evan baru saja mengirimnya ke Guild informasi. Jadi sekarang mungkin waktunya untuk mencari informasi di antara para bangsawan. Itulah anggapan dari Alon. Alon saat itu langsung menggunakan kemampuan untuk mencoba menguping pembicaraan dari orang-orang yang ada di sana. Dan pada akhirnya dia berhasil mengupingnya dengan memperkuat pendengarannya dengan menggunakan mana. Saat itu kita diperlihatkan orang yang sedang berbincang-bincang. "Hei Baron, apa kau juga sempat dengar soal ini juga? Ini soal Duke Altia dan Count Zenonia. Tentu saja, aku juga sudah mendengar semua itu, bahwa mereka membuat paksi. Awalnya aku tidak percaya mereka sudah membentuk aliansi, tapi ternyata itu memang dilakukan." Alon yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan, "Kayaknya aku nggak perlu khawatir, gak ada sesuatu yang aneh." Apalagi mereka juga sepemikiran sama Alon sebelumnya. Kedua keluarga besar ini kan nggak punya hubungan akrab. Palingan aliansi mereka tidak akan bertahan lama. Alon yang lagi makan kue di tempat itu pun terasa senang banget karena kuenya itu enak sekali. Namun tiba-tiba obrolan selanjutnya pun lebih mengejutkan. Tapi ada yang lebih mengejutkan. Jangan bilang ini pada siapa-siapa. Kepala paksi ini bukanlah salah satu di antara mereka. Itu adalah Konfalatio. Alon yang lagi makan kue di tempat itu lagi seneng-seneng, tiba-tiba ngedengar nama Palatio langsung berubah. Wajahnya saat itu kaget banget. Kenapa malah aku yang diseret-seret? Aku bahkan gak ngelakuin apa-apa. Omong kosong macam apa itu? Aku memang sempat bertemu sama Duke Altia saat dia masih muda, lalu dengan putri keluarga Zenonia 2 kali. Tapi Count Zenonia kan memang belum pernah bertemu denganku. Bagaimana mereka bisa berpikir seperti itu? Pantas saja. Seharusnya aku udah menduga ini. Gosip-gosip aneh makin menyebar kemana-mana. Tiba-tiba seseorang datang mendekat ke arah Alon yang bikin Alon saat itu ngerasa terkejut. Kenapa tiba-tiba ada yang mau ngajak dia bicara? Konfalatio, namaku adalah Carmin, putra ketiga dari Duke Kamalon dari keluarga Asutalon. Salam kenal, ucapnya kepada Konfalatio. Alon yang melihat kejadian itu pun bilang, "Ya juga ya, bangsawan dari negara lain juga ikut dalam pertemuan sosial ini. Halo, salam kenal, aku Konfalatio." Tapi Carmin tiba-tiba malah bilang, "Kudengar kau menjadi Count cuma karena hoki. Aku sangat iri sampai harus melihat seperti apa wajahmu itu. Jadi apa rahasianya?" Ucapnya kepada Alon yang bikin Alon ngerasa kesel banget. Jadi datang lagi satu donat berputar-putar yang suka meledek ya. Namun tiba-tiba orang yang ada di tempat itu mengatakan, "Apa katamu itu? Jadi kau bermaksud menghina bangsawan dari kerajaan Asteria kami?" Ucapnya kepada Carmin yang bikin Carmin saat itu panik. "Tidak, bukan itu maksudku." Di dalam hatinya dia mengatakan, "Apa ini? Aku kira menindasnya tidak akan menjadi masalah. Aku adalah Carmin, pria rupawan juga romantis. Asalku dari negara yang jauh, datang untuk mengambil putri termuda Duke Rotrege sebagai istriku. Wahai tunanganku, maukah kau bersamaku?" Ucapnya sambil melamar putri dari Duke Rotrege. Tapi di tengah perjalanan mereka, dia malah terus mengkomentari penampilan dari cewek-cewek yang ada di sana yang gak sesuai sama jalan pikirannya, yang bikin putri dari Duke Rotrege pun langsung ngerasa ilfil. Bahkan ketika dia memuji penampilan dari putri Duke itu, dia langsung mencoba pergi dan mengatakan, "Sebaiknya kita pertimbangkan kembali pernikahan kita." Itulah yang membuatnya pun langsung ditolak dan pernikahannya pun langsung dibatalkan. Karena ngerasa kesel banget dan gak sengaja ketemu sama Konfalatio, jadi dia berusaha untuk meledek Konfalatio untuk menjadi pelampiasan amarahnya.
Tapi saat itu orang-orang malah muncul dan mencoba mengatakan kepada dirinya bahwa dia telah berani menghina kekaisaran mereka. Orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat penting di acara pesta ini. Yang bikin Alon pun mengatakan, kenapa situasinya jadi seperti ini? Aku nggak tahu kenapa mereka malah membelaku. Dan saat ini Duke Rotegre pun mengatakan, jadi apa bisa kuanggap kalau Duke Kamalon juga ikut dalam apa yang kau katakan itu? Marquis Mardanio mengungkapkan, menganggap remeh kerajaan Asteria. Orang pusat dari faksi moderat juga mengatakan, aku sama sekali nggak mengerti kenapa kau bersikap sangat kurang ajar, yang bikin dirinya pun saat itu ketakutan. Apalagi mereka mengatakan kalau Duke Kamalon pasti telah meremehkan mereka. Dia pun saat itu langsung meminta maaf di hadapan mereka semua, yang bikin Alon mengatakan mungkin mereka memang sebenci itu kepada pria itu sampai-sampai melindungi orang seperti diriku. Ngomong-ngomong, apa aku memang pantas menyaksikan adegan seperti ini? Entah kenapa adegan ini sangat familiar, mengingatkanku pada momen wajib militer dulu. Saat itu juga, kita diperlihatkan Carmine yang ketakutan dan langsung pergi dari tempat itu. Maafkan aku, maafkan ketidaksopananku. Dan tepat setelah perginya mereka, baik faksi moderat, Marquis Mardanio, dan juga Duke Rotegre pun langsung mencoba menanyakan kepada Alon apakah dia baik-baik saja. Alon mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dari kejadian ini dia juga mendengar karena tokoh penting sampai mendekatinya, berarti rumor itu benar. Begitu Altia dan Zenonia mulai masuk ke dunia politik, kuasa Falatio akan mengepalai mereka akan menjadi lebih sangat kuat. Dan saat itu juga Alon menyadari bahwa rumor yang tidak berdasar itu mulai makin menjadi-jadi. Saat itu Marquis Mardanio mengatakan, aku jadi teringat sepertinya aku belum pernah berbincang-bincang denganmu, Kon Falatio. Duke Rotegre juga bilang, kau juga pasti sangat sibuk. Dan Marquis Mardanio kembali mengatakan, aku sempat dengar kau belakangan ini sedang meneliti magic. Kebetulan akhir-akhir ini aku dapat artefak bagus. Aku ingin menghadiahkanmu artefak dan membuatmu menyimpannya. Bagaimana menurutmu? Mereka yang lain pun juga mengatakan bahwa mereka ingin memberikan hadiah kepada sosok Kon Falatio. Alon pun menerima semua hadiah itu. Scene kemudian berpindah ke malam hari, tepatnya di rumah tambahan Duke Rotegre. Kita diperlihatkan Marquis Mardanio yang saat itu bertemu dengan seseorang. Dan orang itu menanyakan bagaimana hasilnya. Marquis Mardanio mengatakan dia mau menerima hadiah itu. Hadiah ringan di antara para bangsawan sebenarnya menandakan sapaan, tapi benda penting seperti artefak memiliki makna besar bagi orang yang ingin bergabung dalam sebuah faksi. Memberikan hadiah kepada kepala faksi berarti mereka ikut dalam faksi itu. Dan kita kemudian diperlihatkan Duke Altia yang ternyata tidak lain adalah Loria. Baguslah jika dia sudah menerimanya. Selamat datang Marquis Mardanio. Sekarang kita sudah resmi berbagi tujuan yang sama, ucapnya kepada Marquis Mardanio. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.